Sudah bisa dimulai Pak Jan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD, yang saya hormati Bapak Rianto SPD, kemudian bunda-bunda dari kelompok 5 kelas 6B yang saya hormati, dan anak-anakku yang Bu Nuri banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan presentasi karya ilmiah siswa kelas 6B khususnya kelompok 5 yang berjudul Edible Plastik dari Pati Kentang. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi karya ilmiah siswa, kemudian tanya jawab dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Namun sebelumnya mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 5 kelas 6B. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Guru Penguji ya. Di sebelah kiri saya ada Fahmi, kemudian sebelah kirinya ada Agnis, di sebelahnya lagi ada Adit, kemudian ada Atika, dan yang paling ujung yaitu Irham. Nah, mereka ini tergabung dalam kelompok 5 kelas 6B. Baik, sebelum kalian melakukan presentasi, Bu Nuri mau tanya dulu, apakah kelompok 5 sudah siap? Siap. Berdek apa enggak? Enggak. Sip. Ya, baik. Perkenankan Bapak Guru Penguji dan Bunda semua, Ananda akan melakukan presentasi karya ilmiah siswa yang berjudul Edible Plastik dari Pati Kentang. Kepada kelompok 5, Bu Nuri persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Johan dan Bapak Rianto selaku penguji dan Bunda yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 6B. Pada kesempatan hari ini kami ingin mempresentasikan hasil karya KIS atau karya ilmiah siswa yang berjudul Pemanfaatan Pati Kentang untuk Plastik Edible. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu dimulai dari pojok kiri. Perkenalkan, nama saya Irham bin Maulana, kelas 6B, absen 12. Perkenalkan, nama saya Atika Firzana Nufa, kelas 6B, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Janisa Azza Aditya, kelas 6B, absen 3. Perkenalkan, nama saya Diahakni Jenitra Prameswari, kelas 6B, absen 5. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fidansyah, kelas 6B, absen 8. Selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang, plastik konvensional banyak digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman, namun sulit terurai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah plastik dapat merusak tanah, air, dan membahayakan makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kemasan yang ramah lingkungan. Salah satu solusi adalah edible plastik, yaitu plastik yang dapat dimakan dan mudah terurai. Pati kentang memiliki kandungan pati yang sangat tinggi,
sehingga berpotensi dijadikan bahan dasar pembuatan plastik biodegradable yang lebih aman bagi lingkungan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pembuatan plastik edible berbahan dasar dari padi kentang? 2. Apakah kelebihan dan kekurangan plastik edible dari padi kentang dibandingkan plastik biasa? Tujuan. 1. Agar dapat memahami proses pembuatan plastik edible dari padi kentang. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan plastik edible dari padi kentang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian materi dan relevansi ayat Al-Quran. Kajian materi. 1. Sampah plastik. Sampah plastik merupakan limbah anorganik berbahan polimer sintetis yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Penggunaannya yang tinggi menyebabkan penumpukan limbah di tanah dan laut yang membahayakan makhluk hidup. Sebagai alternatif, dikembangkan edible plastik dari pati kentang yang bersifat biodegradable dan ramah lingkungan. Menurut Luke Alvarez 2020, bioplastik berbasis pati berpotensi menggantikan plastik konvensional karena mudah terurai dan berasal dari sumber terbarukan. 2. Edible plastik. Edible plastik adalah plastik berbahan alami yang dapat dimakan dan berfungsi sebagai pelindung makanan sekaligus ramah lingkungan. Menurut Maria Martelli 2018, edible film dari bahan pati memiliki sifat biodegradable, aman dikonsumsi, dan mampu memperpanjang umur simpan produk makanan. Selanjutnya, relevansi ayat Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 56. Larangan merusak lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 56 membahas tentang larangan membuat kerusakan di bumi dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu sekolah dan rumah. Sekolah digunakan untuk penyusunan teori, konsultasi dengan guru pembimbing, dan perencanaan percobaan, sedangkan pembuatan produk dilakukan di rumah agar lebih fleksibel dalam menyiapkan alat dan bahan. Pengumpulan data dilakukan melalui uji ketahanan edible plastik untuk mengetahui daya tahannya terhadap waktu dan kondisi lingkungan. Penelitian dilaksanakan di Perumahan Cita Harmoni RW 7 nomor 8 pada 17 Januari sampai 20 Februari 2026, meliputi tahap persiapan, pembuatan, pengujian, dan pencatatan hasil. Alat dan bahan. Bahan ada kentang 5 buah, gliserin 1 sendok teh, air 150 ml, asam asetat 1 sendok teh. Untuk alat ada pengaduk, panci, saringan kain, mangkuk atau wadah, loyang, kompor, dan alat pres plastik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu proses pembuatan dan hasil angket. Proses pembuatan. Pertama-tama siapkan 5 buah kentang, lalu kupas kentangnya dan rendam di air selama 3-5 menitan. Lalu, jika sudah lewat 5 menit, parut kentangnya. Setelah diparut, beri sedikit air, lalu masukkan ke saringan. Lalu diperas. Saat sudah diperas, biarkan pati kentang mengendap di bawahnya. Saat sudah mengendap, kita akan menyerok pati kentang dengan perlahan agar tidak bercampur dengan air. Setelah diserok, kita akan menjemur pati kentang di bawah terik matahari selama 10-30 menitan. Saat sudah kering, kami akan memulai proses pembuatan adonannya. Proses pembuatan adonannya adalah siapkan panci, lalu masukkan 1 sendok takaran pati, 1 sendok teh gliserin, 1 sendok teh cuka, dan 150 ml air. Aduk di api kecil sampai mengental seperti adonan papeda.
Saat sudah mengental, kita akan menuangkan adonan ke loyang. Saat sudah dituangkan, jangan lupa diratakan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menjemur di bawah terik matahari selama 1-2 harian. Saat sudah kering, kita akan mengelupasnya dengan perlahan agar tidak sobek. Lalu, kita akan merapikannya. Saat sudah dirapikan, kita akan mengepresnya dengan alat pres-presan. Jangan lupa meminta bantuan orang tua jika tidak bisa. Dan jadilah plastik edible dari pati kentang. Hasil angket. Berdasarkan pengambilan data kegiatan KIS terhadap 10 responden menggunakan instrumen angket dengan 4 item pertanyaan, diperoleh presentasi nilai sebagai berikut. 1. Aroma produk baik 40%, sangat baik 60%. 2. Tampilan produk baik 20%, sangat baik 80%. 3. Kesan keseluruhan produk baik 30%, sangat baik 70%. 4. Kualitas produk baik 30%, sangat baik 70%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Hasil penelitian menghasilkan lembaran tipis berwarna bening keruh dengan tekstur cukup elastis. Setelah proses pemanasan dan pengeringan selama kurang lebih 24 jam, plastik terbentuk merata dan tidak mudah sobek saat ditarik. Plastik mampu menahan beban makanan ringan seperti kerupuk dan biskuit tanpa mengalami robek. Plastik mulai melar ketika dibeli beban makanan yang memiliki kadar air tinggi. Plastik mulai melunak setelah kontak dengan air selama beberapa menit. Namun kondisi ini justru menunjukkan sifat biodegradable dan mudah terurai. Pada pengujian rasa, plastik dapat dimakan dengan rasa hambar sedikit seperti tepung, tidak pahit dan aman dikonsumsi dalam jumlah kecil. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, plastik edible yang terbuat dari pati kentang dapat terbentuk dengan baik dan memiliki bentuk yang cukup menyerupai plastik konvensional, namun lebih ramah lingkungan karena mudah terurai. Plastik dari pati kentang memiliki ketahanan yang cukup terhadap beban ringan dan aman untuk dikonsumsi, sehingga berpotensi digunakan sebagai alternatif pengganti sampah sekali pakai. Saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan variasi komposisi bahan agar diperoleh plastik edible yang lebih kuat dan tahan lama. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menguji daya simpan serta keamanan dalam jangka waktu lebih lama. Masyarakat diharapkan mulai mengenal dan mempertimbangkan penggunaan sampah plastik ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang edible plastik dari pati kentang. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian. Terima kasih Bapak dan Ibu penguji dan orang tua yang sudah hadir dan mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anak. Bu Nuri ucapkan terima kasih banyak atas paparan yang sudah kalian sampaikan, sudah sangat jelas dan baik sekali. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari Bapak Guru Penguji sekaligus saran untuk anak-anak ke depannya. Kepada yang terhormat Pak Johan dan Pak Rian, kami persilakan. Baik, sebelumnya luar biasa sekali untuk kelompok 5 dari kelas 6B karena memang ini kan pemerintah lagi menggalangkan untuk pengurangan plastik ya, sampah plastik, dan dari kelompok 5 kelas 6B ini memberikan solusi yang mungkin bisa kita gunakan sebenarnya dan kita temui dalam sehari-hari kita, yaitu berasal dari pati kentang, ternyata bisa juga digunakan untuk produk plastik yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya Pak Rian mau menanyakan terkait yang pertama, kalau di sini disebutkan bahwasannya untuk
pengujian itu kalian menggunakan 3 pengujian, yaitu ada uji ketahanan berat, kemudian uji rasa ketika dikonsumsi, dan juga dokumentasi dan proses pembuatan. Nah, ujinya 2 nggih, ketahanan berat dan juga uji rasa. Nah, Pak Rian mau tanya itu terkait ketahanan ketika terkena panas. Kalau di sini kan hanya berat saja. Mungkin apakah dari kalian sudah menguji kalau misalnya plastik ini terkena panas, apakah justru semakin kuat atau bagaimana? Nah, itu bisa dijelaskan. Plastik ketika terkena panas itu semakin mengering, seperti keripik kaca. Ada tambahan dari kelompok lainnya? Mungkin tidak ada. Baik. Kemudian untuk sarannya, karena ini kan edible plastik, mungkin karena di sini kan kalian mencontohkan yang bisa langsung dimakan kayak gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Rian plastiknya ketebalannya ya mungkin bisa dibuat lebih tipis lagi. Jadi kalau ini kan nanti terlalu tebal mungkin kayak gitu. Itu aja dari Pak Rian, terima kasih luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rianto. Ya, anak-anak ini gak tegang ya, santai ya. Gimana tadi setelah presentasi tadi Pak Johan apresiasi besar karena waktu presentasi nggak canggung sama sekali, tetap santai dan percaya diri. Itu memang wajib anak-anak. Jadi memang pada waktu anak-anak berproses, prosesnya ini Bunda sekalian, prosesnya inilah adalah tolak ukur pengalaman kalian nanti. Di mana kalian yang biasanya itu belajar di dalam kelas akhirnya melakukan sebuah praktikum, menggali ide, mencari sebuah permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rianto tadi. Masalah apa yang akan digali itu dan akan dijadikan sebuah alternatif solusi. Nah, pertanyaannya Pak Johan, dari sekian banyak judul, mengapa sih kalian itu mengambil judul pemanfaatan pati kentang untuk plastik edible ini? Nah, ini mungkin pertama itu gimana sih kok tiba-tiba ketemu ide ini tuh, coba siapa yang mau bercerita? Ketika salah satu anggota kami sedang melakukan pencarian ide, ada yang menemukan orang yang membuat plastik edible dari pati kentang ini. Kami tertarik untuk membuatnya dan melakukan penelitian. Siapa temennya? Kita semua. Oke, itu di sekolah. Di rumah saya bisa di Oke, itu berapa lama membuatnya? 3-4 bulan. Oke, sekarang Pak John mau tahu nih ceritanya di masing-masing anak. Nah, Pak Johan mau tanya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, apa sih suka dukanya pada waktu Mas Fahmi ini berproses membuat plastik edible ini? Coba diceritakan ke Pak Johan. Suka dukanya, kalau sukanya tuh bisa sukanya bisa bertemu teman. Dukanya gagal bikin. Sukanya bisa menemukan hal baru, sama dukanya nggak ada. Sukanya bisa membuat edible plastik bareng sama teman. Dukanya cuaca, hujan. Sukanya bisa membuat hal baru, dukanya sering gagal karena beberapa kali salah takaran sama cuaca. Sukanya agar bisa ditiru teman-teman agar mengurangi sampah plastik.
Jadi Bunda sekalian, pada intinya anak-anak ini tuh adalah anak-anak yang aktif, suka berpikir, mencoba gagal, dan mencoba lagi hingga menjadi sebuah keberhasilan. Ini adalah kunci anak-anak semuanya untuk ke depan. Ya, dijaga terus semangatnya, jangan patah arang jika menemui kegagalan. Selanjutnya Pak Johan ingin mengomentari isi daripada jurnal yang dibuat oleh anak-anak. Memang yang dilalui anak-anak itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah uji coba. Tahap kedua dari uji coba itu dimasukkan ke dalam jurnal karya ilmiah. Pak Johan cuma sedikit kok mengomentarinya. Yang pertama dari segi daftar isi. Di daftar isi ini masih ada beberapa Bu Nuri yang error sehingga penomoran itu tidak ada. Yang kedua yang perlu Pak Johan sampaikan, di jurnal ini juga ada potongan ayatnya itu yang masih kebalik. Jadi nanti dicek kembali suratnya, ada yang kebalik, nanti bisa diperiksa kembali. Selanjutnya yang ketiga itu dari latar belakang. Nah, pembaca itu biasanya sebelum melihat hingga selesai itu pembaca melihat latar belakangnya, permasalahannya itu apa, kemudian solusi yang ditawarkan itu bagaimana. Jadi Pak Johan berharap dari latar belakang ini dijelaskan terlebih dahulu akar permasalahannya di masyarakat Indonesia ini apa sih, contohnya sampah plastik itu yang susah atau bagaimana dan lain sebagainya, tetapi disertakan sumber referensinya juga. Jadi di situ disampaikan, dituliskan semua, baru nanti berdasarkan peristiwa tersebut maka penulis membuat ide dengan menentukan pemanfaatan plastik kentang untuk plastik edible dan lain sebagainya. Jadi nanti diperjelas kembali di latar belakang. Itu saja dari Pak Johan. Sekali lagi anak-anak sekalian, Pak Johan mengapresiasi sebesar-besarnya hasil kerja keras kalian, tetap semangat, dan ini adalah awal anak-anak untuk menghadapi jenjang berikutnya. Di tingkat SMP nanti, aku udah pernah presentasi di depannya orang tua dan lain sebagainya, ya kan ya, udah siap saya gitu. Di jenjangnya berikutnya lagi juga sudah pede lagi. Pak Johan harap kelak semuanya akan menjadi anak yang sukses semua. Amin. Cukup sekian dari kami, Bu Nuri, tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan dan Pak Rianto atas saran yang sudah diberikan kepada anak-anak. Insya Allah ini semua akan menjadi manfaat untuk mereka di kemudian hari dan di jenjang yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin tambahan atau apresiasi dari Bunda untuk Ananda semua. Tentunya ini Pak Johan dan Pak Rian yang banyak dukanya ini Bunda saja nih. Ya, mungkin bisa saya ceritakan sedikit nggih. Karena memang untuk membuat pati kentang itu sendiri juga sulit dan harus butuh kentang yang tidak seperti biasanya nggih Bunda nggih, kentang yang warna putih tadi. Terus kemudian setelah selesai diolah dan menjadi apa ya, kayak mirip kayak lem, kayak papeda gitu, ketika mencetak itu juga harus hati-hati. Kalaupun terlalu tebal seperti tadi ya jadinya, atau bisa sampai menggerendil itu bisa seperti itu, dan itu terus berulang selama 4 bulan mereka lakukan sampai terakhir kemarin nggih Bun nggih, buat enggak ada panas sama sekali, panasnya malu-malu, adanya hujan terus, jadi ya susah keringnya itu. Oke, dan sampai akhirnya kemarin sudah dicoba dengan menggunakan permen itu, karena memang di
di laporan itu sudah tertulis bahwa plastik ini kalau dimasukkan benda atau barang yang mengandung air itu bisa leleh, akhirnya dia pecah seperti itu ya. Jadi kemarin harusnya itu permennya harus dimasukkan ke kayak kertas apa dulu ya, yang kayak aluminium foil atau apa gitu ya, sehingga nggak langsung nempel ke edible plastiknya gitu. Oke, monggo untuk Bunda salah satu bisa mewakili memberikan apresiasi untuk Ananda. Sudah enggak perlu tanya jawab ya sama bundanya ya. Oke, monggo. Jangan yang itu. Ayo Mbak Nin. Ayo Mbak Nin. Nggih. Kalau dari saya pribadi sih pemilihan materi ini memang tingkat kesulitannya tinggi ya Pak, Bu. Karena memang kalau saya lihat dari teman-temannya yang lain ada pembuatan mie dari sawi seperti itu. Itu di YouTube sudah banyak tutorialnya. Terus pembuatannya pun saya rasa juga nggak begitu susah. Sedangkan kalau edible plastik ini tutorial di YouTube belum banyak. Karena saya search di YouTube juga hanya beberapa orang lah, literasinya nggak begitu banyak. Terus jadi kita pakai takaran yang sesuai diajarkan di YouTube, kita bikin belum tentu sesuai hasilnya, seperti itu. Jadi memang kita ini menerka-nerka, oh misal airnya segini, nanti ininya segini, hasilnya nanti keenceran, misal kayak gitu Pak. Jadi memang harus ketemu takaran yang benar-benar kita bikin itu pas seberapa gitu. Dan terus saya sih salut sama anak-anak ini memilih materi yang menurut saya memang berbobot. Sebenarnya memang di awal-awal saya menyarankan ini di awal bulan, sebulan atau 2 bulan itu anak-anak sudah nyoba sendiri di sekolahan dan gagal terus. Gitu. Terus sempat mama-mama ini ngerasa juga putus asa itu. Loh, kok bikinnya yang sulit banget sih, yang gampang-gampang aja gitu loh. Temenmu bikin mie dari sawi itu gampang kayak gitu loh, kamu cari yang susah banget gitu. Saya tuh bilang gitu ke Fahmi gitu. Terus akhirnya udah lama, ayo Ma dicoba dulu, coba lagi. Oke ayo wes, ayo. Anaknya semangatnya semangat. Jadinya mamanya ikut semangat gitu Pak, Bu. Jadinya oke, ya udah anak-anaknya semangat, kita imbangin lah. Ya alhamdulillah memang berhasilnya itu di detik-detik dan minggu-minggu terakhir ketika mau presentasi itu baru berhasil Pak, gitu loh. Iya, meskipun memang masih ada kendala di sana sini, tapi ya alhamdulillah lah bisa jadi gitu loh. Berbentuk, meskipun itu ada yang terakhir itu di press sama Mama Agnes jadi ya, ternyata pas ketika dimasukkan ke kotak dia nggak bisa ditekuk Pak. Jadi sobek, ketebelan ya, begitu. Ya begitulah, saya ucapin terima kasih. Terus kegiatan ini memang benar-benar bermanfaat bagi siswa ya Bu. Mereka jadi kreatif, jadi berani presentasi di depan banyak orang, karena zaman saya presentasi itu SMA kalau nggak salah. Jadi SD itu tidak ada presentasi, makanya saya itu bingung juga. Wah anak SD sekarang udah diajarin presentasi sama sekolahannya ya, hebat lah. Dan nggak menyesal masukkan Fahmi ke Muhammadiyah. Alhamdulillah gitu. Itu aja dari kami Bu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bunda semua atas perhatiannya kepada Ananda. Tentunya keberhasilan ini juga tak luput dari peran serta kedua orang tua, Pak Johan dan Pak Rian. Karena tanpa beliau, anak-anak ini tidak akan bisa seperti ini, sesukses ini ya. Dan sekali lagi, insya Allah ini semua akan menjadi kebermanfaat untuk kalian semua. Baik, menginjak di akhir acara, yaitu penutup, saya selaku pembimbing juga moderator pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bunda juga Bapak Guru Penguji, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salim dulu sama Pak Johan dan Pak Rian, setelah itu kita foto bareng ya.